Ya, yang paling saya senangi dari buku ini pertama Dayang Age dan yang kedua itu Labai Toras, Bang. Jadi kalau Dayang Age itu banyak juga tersirat pesan moral, tapi yang paling menurut itu kalau boleh saya ceritakan satu cerita di dalam buku ini yaitu Labai Toras. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi dengan podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang yang menginspirasi. Kalau Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Kembali dengan saya Ateng dan saya ditemani Dueng hari ini. Dan kita hari ini kedatangan tamu istimewa. Tapi ngomong-ngomong hari ini kita ngobrolin apa nih Bang ya? Dengan tamu istimewa kita nih. Ya, kita saat ini kedatangan Bang Habib ya. Iya. Bang Habib, kita akan ngobrolin tentang banyak hal. Saya sebenarnya beliau penulis, ada bukunya, ini bukunya Legenda Masyarakat Sayan. Tapi saya lebih ketika saya ketemu penulis, pertama yang harus saya kenal adalah orangnya dulu sebelum membaca tulisannya. Karena nanti ketika membaca tulisannya akan lebih tahu. Ketika sudah kenal orangnya, oh kenapa dia menulis seperti ini, kenapa menulis seperti ini, pasti ada Sesuatu ada ketemu nanti. Kayak gitu. Bang Habib, ini asalnya mana Bang? Asli Kecamatan Sayan. Asli Kecamatan Sayan, iya. Putra daerah. Iya, putra daerah. Saya lahir dan besar itu di Kecamatan Sayan. Bahkan secara background sebenarnya saya bukan lahir di kampung, tapi lahir di Dukuh. Maka nama pena saya adalah Dukuh Bambu. Dukuh itu karena saya terlalu lama di tanah rantau lah gitu kan. 8 tahun di perantauan. Jadi ketika rindu kampung halaman itu, karena memang keadaan keluarga yang kurang mampu dan lain sebagainya gitu kan. Jadi untuk teleponan sama keluarga itu nggak bisa. Jadi satu-satunya media saya komunikasi dengan mereka itu adalah lewat sebuah perasaan gitu kan. Maka untuk mengingat itu saya memberikan labelitas nama pena itu Dukuh. Dukuh itu identik atau bahasa kampungnya itu adalah rumah lah gitu kan, rumah dari bambu gitu kan. Nah itu awal mula saya membuat sebuah nama pena itu Dukuh Bambu pada tahun 2012. Gitu kan? Oh gitu. Berarti Dukuh ini adalah sebuah ungkapan untuk menyampaikan rasa kangen, menyampaikan agak melebar dikit lah ya. Saya jadi teringat di daerah Sunda itu ada budaya satu orang itu punya panci sendiri. Satu orang itu punya panci sendiri. Jadi ketika kangen sama anak itu, zaman dulu kan ndak ada telepon, ndak ada apa. Kalau kangen sama misalnya anak ini merantau kemana, kangen sama anak ini, panci itu akan digunakan, masa anak ini akan kerasa kalau dikangenin orang tuanya. Nah, itu saya menjadi teringat alat komunikasi. Bisa jadi alat komunikasi. Legenda gitu Bang. Iya. Termasuk legenda ya. Iya, legenda. Nostalgia dengan kehidupan yang lalu. Kayak punya begitu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, yang Bang Habib tulis nih berkaitan dengan legenda masyarakat nih Bang Ateng. Karena kita tahu sendiri lah di Kabupaten Melawi ini untuk hal-hal yang pendokumentasian itu sangat minim gitu. Jadi ini luar biasa sekali nih sahabat Laman Inspirasi. Boleh ceritakan enggak Bang buku ini nih? Nah, mungkin tadi kurang jelas. Nah, ini bukunya Bang Habib ya. Boleh ceritakan enggak Bang? Jadi pada tahun 2018 itu setelah 2010 saya berangkat ya. 2018 saya kembali ke Kecamatan Sayan. Tinggal di Pontianak itu 4 tahun, tinggal di Jakarta itu 1,5 tahun, dan saya tinggal di Bandung itu 2 tahun lebih. Itu saya merasakan bahwa kesadaran masyarakat di kota itu luar biasa terhadap hal-hal seperti ini. Contoh ketika di Bandung saya lihat bahwa band indie itu lebih laku daripada band-band nasional gitu kan ya. Kalau Peter Pan ada konser di Bandung, atau dibandingkan dengan band indie, mereka lebih nonton konser-konser indie itu ketimbang band-band yang sudah terkenal secara nasional. Nah, kepedulian ini ketika saya diharuskan pulang ke kampung halaman, ke Kecamatan Sayan, tidak saya lihat di sana gitu kan. Maka kesadaran inilah yang coba saya bangkitkan. Nah, bagaimana cara saya membangkitkan, yaitu dengan menulis. Maka teman-teman anak muda itu
Contohnya komunitas-komunitas yang sudah kami bentuk itu Sen Perintau, Keluarga Besar Mahasiswa Kecamatan Sayan dan lain sebagainya sering bertanya, Bang Habib, bagaimana nih cara kita untuk membangkitkan nilai partisipatif di dalam masyarakat ini? Ayo sama-sama kita bergerak gitu kan, dengan menggerakkan anak-anak muda ini. Maka mereka sering bertanya, bagaimana ketika ingin menulis, kayak kan sering menulis nih di Instagram, Facebook, WhatsApp atau status WhatsApp kan, mereka ingin meniru itu gitu kan. Maka kita menulis gitu kan. Nah, bagaimana cara menulis gitu kan? Maka saya bilang, baca buku, perbanyak literasi kita. Karena bagaimana memperkaya kosakata kita, yaitu dengan membaca buku. Kita akan menemukan banyak kosakata di dalam berbagai buku yang kita baca. Bahkan nggak usah buku yang kita baca, kita mulai dari hal-hal yang sederhana, dari membaca brosur atau pamflet-pamflet yang diedarkan oleh apa istilahnya sales-sales gitu kan. Karena secara otomatis di dalam pamflet-pamflet atau brosur-brosur yang diedarkan sales itu adalah menggunakan bahasa-bahasa yang menarik agar orang-orang itu ingin membeli dan sebagainya. Nah, itu salah satu memperkaya kosakata sehingga baru kita bisa menulis seperti itu gitu kan. Nah, menulis itu yaitu tentang kebaikan. Yang harus kita pastikan itu tentang kebaikan. Maka ketika saya paling senang ngobrol dengan orang-orang tua. Itu kuncinya. Ketika mengobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Sayan, saya menemukan sebuah ide. Bagaimana kalau cerita-cerita Kahayano ini kita tulis dan lain sebagainya gitu kan, kita rekam dalam bentuk sebuah dokumentasi, yaitu tulisan. Karena dokumentasi itu kan banyak jenisnya, mulai dari fotografi, videografi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan kita basisnya di fotografi dan videografi. Tapi saya ingin mulai dulu nih dari sebuah tulisan. Karena cerita-cerita orang-orang tua ini kalau tidak ditulis, dia akan bertambah atau berkurang alur ceritanya. Bisa jadi bertambah, entah itu baik atau enggak gitu kan, atau berkurang gitu kan, betul nggak Bang Etek? Gitu kan. Nah, maka terpantiklah sebuah ide, bagaimana kalau kita tulis Pak gitu kan, untuk narasumber-narasumber saya. Ayo, mereka kan di sana. Kebetulan saya punya relasi teman-teman di Pustaka Aloy di penerbit Pontianak itu. Nah, jadi saya diskusi dengan mereka, saya mau menulis nih tentang cerita legenda Sayan. Ah, bagus itu Bang, kata dia. Memang kita itu adalah salah satu prioritas di percetakan kita gitu kan. Maka bersama dengan para narasumber saya, kita juga mengenang Pak almarhum Pak Tabrani. Beliau sudah meninggalkan kita gitu kan. Beliaulah menjadi sumber inspirasi di dalam buku ini gitu kan. Saya tulis nih semua apa yang beliau ceritakan, banyak sekali gitu. Tepat sekali ini Bang Ate. Seperti yang Bang Habib bilang tadi kan, bahwa ada sosok inspiratif di belakang beliau atas lahirnya buku ini gitu. Ya berarti kan ini apa namanya, buku ini adalah sebenarnya berangkat dari kegelisahan ya. Kegelisahan kita sulitnya akses informasi di sini, sulitnya akses dokumentasi di sini, dan minimnya dokumentasi tentang daerah kita. Saya sebenarnya punya kegelisahan yang sama dengan hal-hal seperti itu, dan ini buku yang menarik menurut saya. Berarti proses penulisan ini adalah hasil wawancara dengan narasumber dan jadi cerita-cerita yang ada di dalam sini ya. Kayak apa tadi, saya tadi baca sekilas tentang apa, lupa saya yang di awal. Yang itu paling saya senangi yang paling saya senangi dari buku ini, pertama Dayang Ageh, dan yang kedua itu Labai Toras Bang. Jadi kalau Dayang Ageh itu banyak juga tersirat pesan moral. Tapi yang paling menurut itu, kalau boleh saya ceritakan satu cerita di dalam buku ini, yaitu Labai Toras. Nah, Labai Toras ini salah satu cerita yang direkomendasikan oleh Pak Kades Nangapa, yaitu Pak Heki Fernanda. Beliau cerita gini, jadi ketika main game online itu Bang, jadi ketika main game online, ketika diminta nama akun itu, dia akan mengesahkan Labai Toras. Jadi saya tanya nih, Bang, apa sih Labai Toras sehingga Abang tuh begitu menginspirasi Labai Toras ini? Jadi ceritanya begini. Bukti fotonya juga ada di dalam buku bahwa Labai Toras itu adalah orang yang sangat baik sekali, sehingga kalau bahasa saya di dalam buku itu bukan hanya manusia yang menghormatinya, tapi seluruh alam ini menghormati sosok Labai Toras ini. Ketika ada perahu orang penuh dengan air, beliau timba tanpa pamrih. Ketika waktu sholat, beliau ajan ke masjid. Ketika surau itu kotor atau masjid itu kotor, beliau bersihkan. Ketika yang paling menarik lagi, ketika ada orang berburu gitu kan, untuk nangkap rusa, kijang dan sebagainya, segera nih Labai Toras nih itu suruh kijang sama rusa itu dia itu papar ke hutan gitu kan, suruh lari gitu kan biar nggak kena tembak dan lain sebagainya, nggak kena jaring. Nah,
Jadi Labai Toras ini sosok yang sangat mengasihi binatang, terutama kucing. Jadi dalam riwayat Labai Toras itu di masyarakat desa Nangepa, kecamatan Sayan itu, sosok Labai Toras ini mereka panggil Labai Toras. Labai itu juga kan ada kaitan dengan agama Islam dan sebagainya gitu kan. Saya nggak tahu pasti maknanya, tapi yang pasti tentang kebaikan lah gitu kan Labai Toras. Maka dia ketika dapat bubunya itu, bubu itu kan alat tradisional untuk makan ikan gitu kan. Nah, ketika ikan itu dapat 5 ekor, nah 1 ekornya dimakan dia sendiri, 4-nya itu untuk kucing, seperti itu. Nah, jadi ketika dia meninggal, kucing ini merasa kehilangan. Jadi kucing ini duduk di atas makamnya. Nah, itulah yang jadi batu nisannya Labai Toras. Jadi saya nggak tahu cerita pastinya, tapi yang ini pasti tentang kebaikan adalah kucing itu ketika duduk di atas batu itu saking lamanya sehingga membatu. Maka bentuk batu yang di atas makam Labai Toras itu seperti kucing sedang duduk gitu kan. Nah, maka seperti itu. Maka itu sosok tentang Labai Toras. Maka bahasa saya, seluruh alam itu ikut memberikan hormat kepada sosok Labai Toras. Maka orang yang begitu baik dan lain sebagainya meninggal, dikangenin oleh kucingnya, dirindukan oleh kucingnya, nggak ada yang kasih makan lagi, kucingnya duduk di atas makam itu. Dan terbukti di dekat makamnya Labai Toras itu ada pohon beringin yang sangat besar, tapi nggak ada satupun urat dari pohon beringin, tahu kan urat-uratnya itu begitu mengganggu lah gitu kan. Nah, tapi nggak ada satupun akarnya itu yang mengganggu makam Labai Toras, dan makamnya itu selalu bersih. Saya tanya dengan masyarakat daerah sananya, Pak, ada nggak yang bersih ini? Nggak ada katanya. Memang dia seperti itu. Ada fotonya, ada bukti fotonya gitu kan. Seperti itu. Dalam prosesnya ini Bang, kira-kira berapa banyak sih narasumbernya ini Bang? Nah, untuk narasumber dari buku cerita legenda Sayan ini sekitar 4-5 orang. Karena ketika saya menulis juga, tapi dari 4-5 orang itu juga ceritanya banyak versinya. Contoh seperti cerita Dayang Ageh tadi. Dayang Ageh itu kan menjadi sosok yang sangat dihormati di Kecamatan Sayan. Seperti nama Kapolsek Sayan itu, Kapolsek Resort Sayan, Resort Dayang Ageh namanya. Jadi nama Dayang Ageh itu dijadikan nama jalan, dan barang-barangnya Dayang Ageh itu dinamakan tempat, seperti nama Dalung Kunin. Nah, itu dinamakan menjadi Teluk Dalung Kunin. Terus nama Dayang Ageh itu diabadikan menjadi nama jalan di Desa Sayanjaya. Terus untuk nama sungai menjadi Sungai Muara Coman, karena Coman, tempayan Coman, Dalung Kunin, dan Temadu itu adalah 3 barang yang dijadikan pusaka oleh Dayang Ageh, dan itu dihormati dari namanya sampai barang pusakanya itu dihormati. Tapi di dalam narasumber lain versinya berbeda lagi. Ada cerita tentang Dayang Ageh itu tentang bagaimana Dayang Ageh itu jatuh cinta dan lain sebagainya. Versinya agak berbeda gitu kan. Yang satu bercerita tentang perjuangan Dayang Ageh, narasumber yang satu itu bercerita tentang kisah asmaranya Dayang Ageh. Tapi cerita ini tidak saya buang dan tidak saya sia-siakan. Nah, ini menjadi satu kesatuan cerita bagaimana ketika perjuangan Dayang Ageh hingga ke Dayang Ageh itu menikah dan jatuh cinta, seperti itu. Berarti macam Dayang Ageh itu dapat penggalan-penggalan cerita. Iya, dapat penggalan-penggalan cerita. Ada yang bertabrakan enggak ceritanya, misalnya bertolak belakang, misal tentang percintaannya nih, tentang percintaannya ada bertolak belakang dari kisah, sama-sama ngomong percintaan tapi ada yang beda versi, beda versi dari itu Bang. Ada contohnya di dalam cerita ini ada versi tertuanya dari versi cerita ini. Contohnya Raja Tunggal. Raja Tunggal itu di dalam sejarahnya anaknya itu bernama Dayang Ageh. Nah, sementara itu juga terjadi. Jadi Kecamatan Sayan itu sebelum menjadi Kecamatan Sayan, menurut berdasarkan narasumber kita Pak almarhum Pak Tabrani itu mengatakan bahwa Sayan itu sebelum menjadi nama Sayan itu adalah Tanah Jawai. Nah, di dalam cerita Raja Tunggal itu anak beliau kan Dayang Ageh. Jadi Raja Tunggal itu adalah raja di Kecamatan Sayan, yaitu sebelum nama Sayan itu jadi Tanah Jawai. Jadi Raja Tunggal itu adalah raja di Tanah Jawai. Nah, sementara berdasarkan dasar cerita dari Dayang Ageh ini, beliau itu berangkat dari Kota Waringin, Kalimantan Timur. Seperti itu. Nah, ini yang belum kita temukan titik temu. Sebenarnya Dayang Ageh itu berasal dari Tanah Jawai Kecamatan Sayan atau dari Kota Waringin, Kalimantan Timur. Tapi titik akhir perjalanan Dayang Ageh, kalau kita lihat, Dayang Ageh meninggal sama Todong Pana itu, kan suaminya namanya Todong Pana. Nah, mereka itu dimakamkan di Kota Waringin Timur, di Kalimantan Tengah, seperti itu.
buktinya. Nah, narasumber kita pernah melihat langsung makamnya Dayang Age seperti itu gitu kan. Jadi di situ. Berarti permasalahan dari cerita-cerita ini ada beberapa bukti sejarah tapi tidak dapat dibuktikan dengan sejarah itu sendiri ya. Karena mungkin jurusan mana apa sih Bang kuliahnya? Kalau untuk S2-nya saya hubungan internasional. Kalau S1-nya ilmu politik. Wow. juga tuh. Jadi agak Tapi menariknya gini Bang, kalau yang saya tangkap nih dari cerita Bang kan, dari 4 narasumber ya, 4 atau 5 narasumber itu dengan versi cerita yang berbeda. Nah, sebagai penulis Abang mengambil sikap ya udah ini harus dileburkan nih cerita-ceritanya. Artinya tidak subjektif nih, misalnya saya dengerin apa narasumber yang ini, narasumber gitu kan? misalnya si A gitu kan. Nah, artinya di sini saya melihat ada sisi objektifnya gitu Bang, dalam ceritanya gitu. Maka sebagai seorang ece-ecenya lah kan, bahasa saya ece-ece itu ibaratnya lah gitu kan. Nah, sebagai seorang akademisi itu kita selalu mengedepankan sesuatu yang fakta sebenarnya gitu kan. Tapi maka sebagai seorang akademisi saya tetap ada pertimbangan-pertimbangan, ada proses-proses tertentu yang saya lakukan. Oke, saya mendengarkan cerita dari narasumber 1, narasumber 2, dan narasumber 3. Tapi ketika narasumber ini sudah bercerita, saya bawa pulang ke rumah, saya dengarkan kembali rekaman dari 3 narasumber ini. Saya renungkan kembali di mana titik temunya ini, di mana garis merahnya ini, di mana saya bisa memadukan ketiga cerita dari narasumber ini menjadi satu kesatuan. Nah, proses itu yang harus dipertimbangkan di dalam sebuah tulisan. Maka sehingga itu menjadi sebuah cerita satu kesatuan. Tidak ada yang dibuang seperti yang saya bilang di awal tadi kan. Jadi bayangkan kalau saya dengarkan 1, dengarkan 2, dengarkan 3 dan tidak saya melalui proses penyatuan itu, menyatukan, menemukan titik temu itu, maka mungkin ada salah satu dari narasumber yang tidak saya ceritakan. Maka itu harus kita olah kembali data-data dari mereka ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari mereka, kita olah kembali di rumah. Kita duduk mengolah kembali data ini, mencari titik temu dari masing-masing narasumber ini, jadilah sebuah cerita seperti itu. Iya. dan memang itu bagus sih Bang, yang luar biasa menurut saya yang dilakukan Nuan, dan Nuan punya keberanian yang luar biasa. Karena teringat budaya kita di sini ya, bukan bermaksud ingin merendahkan apa, tapi ketika ngomong tentang legenda yang melekat di masyarakat itu, ketika ada sesuatu yang tidak pas sedikit, itu ya kita sama-sama paham lah, bisa muncul konflik apa sosial gitu. Nah, ini punya keberanian dan apa, sampean berani apa menuliskan ini menurut saya luar biasa sekali. Saya aja nggak punya keberanian seperti ini di sini. Saya sebenarnya ada keinginan juga Bang, untuk mendokumentasikan apa segala sesuatu yang ada di Kabupaten Melawi. Cuman karena saya tidak memiliki keberanian seperti itu melihat kondisi sosial masyarakat kita, saya alihwahanakan itu menjadi cerpen. Jadi misalnya saya mendengar cerita tentang siapa? Kapten Markasan. Itu kan ada cerita banyak versi nih. Ketika saya ngomong Kapten Markasan itu apa, siapa? Tugu yang di sini. Ya, Tugu Juang. Nah, Tugu Juang itu adalah sebenarnya Kapten Markasan. Ada banyak versi cerita. Ini bingung nih. Nah, kita mau membuktikan dengan bukti sejarah, kita tidak punya kemampuan bukti otentiknya itu. Kita tidak memiliki, mungkin ada bukti otentiknya di sini, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Akhirnya saya alihwahanakan jadi cerpen, hanya jadi cerita-cerita. Sampai luar biasa sekali menurut saya punya keberanian ini, dan ini butuh diapresiasi yang luar biasa, karena kita di sini nggak punya apa dokumentasi apapun daerah kita gitu. Seperti kita ngobrol di depan tadi tentang dokumentasi pendirian kabupaten kita yang baru berapa belas tahun ini aja sulitnya minta ampun. Sudah banyak bukti yang hilang gitu kan. Iya. Maka Bang, di dalam proses penulisan itu memang ketika data itu terkumpul sangat penting bagi seorang penulis itu untuk mempertimbangkannya.
ini layak terbit nggak? Kalau diterbitkan kira-kira menyinggung etnis mana nih, kelompok mana ini, wilayah mana nih. Maka secara jujur sebenarnya di dalam legenda Kecamatan Sayan banyak sekali hal yang bisa saya tulis dan saya sudah dapat data-data itu. Nah, pada akhirnya itu mungkin bisa jadi dikatakan data itu akan busuk di dalam laptop, gitu kan? Karena ketika mau diterbitkan berdasarkan saran dari beberapa teman atau tetua-tetua yang ada di Kecamatan Sayan, nggak usah. Karena ini akan menyinggung tempat-tempat tertentu, etnis tertentu, kelompok tertentu. Jadi tidak usah kita terbitkan. Maka proses berpikir ketika sudah mendapatkan data ini itu menjadi penting. Tapi kita lihat esensinya, pertimbangannya juga. Kalau hal ini memang banyak membuktikan kefaktaan sejarah kita, itu tidak apa-apa. Tapi ya itu, punya keberanian nggak kita mengungkap ini, gitu kan? Nah, itu yang tidak banyak dimiliki oleh teman-teman di sini, gitu kan. Maka tapi ketika kita mampu mengumpulkan data otentik fakta sejarah itu, ya tidak masalah sebenarnya, gitu kan. Kita ingin meluruskan sejarah itu, gitu, seperti itu. Iya. Ya mungkin apa kita butuh banyak melakukan hal-hal seperti ini, Bang, agar kalau saya melihatnya konflik-konflik kita yang terjadi sosial kita itu karena tidak adanya keterbukaan informasi. Kita masih sangat masih sangat terkungkung gitu loh kondisinya. Jadi ketika ada informasi yang berbeda dengan yang dia punya, menganggap itu enggak menganggap itu yang keliru lah, gitu kan. Itu padahal kan sebenarnya kebenaran itu relatif dan kebenaran itu versinya banyak. Ya, ini menarik. Mungkin saya dulu udah lama dapat kiriman PDF ini, cuman saya belum sempat baca karena saya termasuk orang-orang lama ya, nggak bisa baca di HP itu terlalu lama, nggak bisa menikmatinya. Kalau gini ini kan kita ada sentuhan, ada itu lebih nyaman. Mungkin nanti saya minta izin nih dari cerita-cerita ini mungkin bakal saya adaptasikan menjadi cerpen gitu. Boleh. Tidak Jadi ada masalah. saya minta izin ya, siapa tahu dari karena saya punya cita-cita juga, Bang, ingin mendokumentasikan Melawi lewat media cerpen. Nah, jadi karena kita enggak punya apapun, mau nyari tentang Melawi itu enggak ada. maka lucu ketika saya di Jawa dulu, gitu kan, terutama di Bandung lah. Ketika teman-teman Sulawesi itu ketemu teman Sulawesi dari daerah manapun dia, ketika ketemu itu ngobrolnya bahasa Sulawesi, gitu kan. Terus kita dari Kalimantan Barat ketemu sesama teman Kalimantan Barat itu, kalian kok nggak ngomong bahasa Dayak atau bahasa Melayu sih? Loh, satunya dari Sanggau, satunya dari Melawi, nggak bisa ngomong pakai bahasa daerah masing-masing, gitu kan. Nah, itu kekayaan kita yang terus luar yang bikin biasa. saya malu juga, Bang. Satu, ketika pulang ke Melawi itu, saya ditanya, "Bawa oleh-oleh dong khas Melawi." Tuh, saya mau bawa apa ini, gitu kan? Saya sedikit bingung. Ini bisa jadi masukan untuk teman-teman di pemangku kepentingan lah, gitu kan. Ayo kita pikirkan bersama, bukan menyerahkan amanah ini ke teman-teman semua, tapi kita pikirkan bersama, gitu kan. Kita siap bergerak ketika itu dibutuhkan, gitu kan. Gitu. Karena kita juga sudah mulai bergerak, tapi ya mungkin belum di capture aja, gitu kan, belum ditangkap aja. Gitu. Ya memang kalau misalnya kita ngelihat Melawi banyak hal lah yang butuh dibenahi. Kita bangun bersama lah, yang pasti ya, Bang, bersama. Karena cita-citanya Laman Inspirasi juga ini ingin turut andil di bidang itu, Bang. Karena kita sadar informasi apa sih yang benar-benar dibuka di Kabupaten Melawi. Mungkin baru belakangan ini ya, Komisi Informasi punya PDID PPID baru tahun ini kayaknya. Baru ada itu, dan kita misalnya ada kasus apalah di Kabupaten Melawi tidak pernah ada penyelesaiannya, tidak ada informasi yang benar-benar sampai ke masyarakat. Dan Laman Inspirasi sebenarnya pengen punya semangat itu, hadir mengisi kekosongan itu, untuk mengisi kekosongan itu, dan kami berusaha untuk bersikap independen tanpa memangku kepentingan yang lain. Menarik ngobrol dengan Tuan. Maka silakan, Bang. Maka ketika pulang ke sini saya juga membahas sebuah kegelisahan itu, gitu kan, untuk kecamatan saya. Mungkin teman-teman Bang Ateng, Bang itu juga tahu bahwa di kecamatan saya itu saya rasa sedikit tertinggal lah dari kecamatan-kecamatan lain, gitu kan. Listrik hanya menyala 12 jam, sinyal internetnya belum ada, kita hanya nebeng-nebeng di tempat wifi, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kegelisahan ini kalau kita hanya taunya
ngomong di warung kopi dan sebagainya dan tidak disampaikan lewat tulisan atau kita sampaikan kepada orang yang tepat juga akan menjadi kalikan nol gitu kan. Nah, maka kosong gitu. ayo sama-sama kita gerakkan bahwa buat Kecamatan Sayan itu terkenal bukan karena masyarakatnya hanya jago mengkritik gitu kan, tapi bagaimana menjadikan sebuah kritik itu sesuatu output yang sama-sama bergerak bersama, membantu. Karena tugas dan amanah ini bukan hanya tugas sepihak kan, harus saling bertemu gitu kan, harus bertemu. Dari pemerintah, dari masyarakat juga harus sama-sama bergerak gitu kan. Kalau hanya pemerintah yang bergerak juga kalikan nol gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin lumayan lama juga. lumayan lama kita udah terlalu malam juga ini. Ya. Terima kasih nih Bang Sama-sama. udah nyempatkan waktu ke sini dan pasti kita banyak dapat sesuatu lah dari obrolan ini, kayak tadi siapa? Daya lagi. Bukan. Labetoras. Labetoras itu sangat mengisi. Saya jadi teringat Hachiko. Apa anjing yang setia nunggu Tuannya, gitu tuannya kan, ya. yang sampai wah, ini ternyata di Melawi Di Melawi ada di Kecamatan Sayan gitu kita kan. itu banyak hal yang menarik loh di Melawi. Yang semacam Hachiko ada. Kita Iya. punya tuguris di Iya. sini. Terus kita di sini punya uranium. Iya. Ini kekayaan yang luar biasa dan Iya. budaya-budayanya juga macam pernikahan semua rumah masak. Iya, Itu nggak ada di daerah lain, Iya, yang itu ada di hanya di sini. kita. Kita ini punya potensi budaya yang luar biasa, punya potensi sejarah yang luar biasa sebenarnya kalau digali, cuman kayaknya masyarakat hari ini masih belum sadar, dan untuk penyadaran itu butuh gerakan literasi namanya. Mau Nah, tidak mau kalau ada. itu diangkat gitu kan. Karena hal-hal itu ya Belum cara terpublish. cara mengangkatnya ya pasti literasi lah. Iya. Kalau misalnya nggak ada literasi tidak mungkin akan bisa terpublish. Jadi mungkin itu sekalian kita pesan lah ke pihak terkait, Literasi. literasi itu Sangat dipikirkan. penting, gitu kan. Maka Bang, terakhir sebelum ditutup, ini di buku cerita legenda Sayan ini nanti tidak hanya berhenti di dalam sebuah narasi di dalam buku, tapi ini akan dilanjutkan oleh teman-teman komunitas pemuda di Kecamatan Sayan menjadi sebuah video. Oh. Nah, itu nanti akan kita upload di YouTube. Nah, kalau teman-teman yang tidak berkesempatan membeli bukunya atau membaca bukunya, bisa nanti bentengin di YouTube-nya Pemuda Kecamatan Sayan. Nanti akan segera diupload. Seperti itu. Oh. Setiap ceritanya akan dibuat videonya gitu kan. Oh, Jadi wow. kalau yang malas membaca, silahkan nonton videonya gitu kan, seperti itu. Iya, Lengkap dengan naratornya. Menarik, gitu. menarik. Mana tahu setelah nonton video tertarik di Iya. buku ya. Pemuda Kecamatan Sayan. Pemuda Nama Kecamatan Sayan, YouTube-nya iya, itu ya? iya. Wah, menarik ini. Kalau misalnya mau beli buku ini di mana, Bang? Untuk sementara langsung aja ke WA saya, nanti bisa Ya, nanti teman-teman kita taruh- cantumkan gitu kita kan. cantumkan di Tapi deskripsi. untuk edisi cetakan pertama 50 buku sudah habis terjual semua, Bang. Bahkan kurang gitu kan. Maka nanti kalau memang ada pesanan lagi, kita bisa cetak edisi kedua gitu Oh, kan, iya. seperti itu. Mungkin nanti nomor drone akan kita Iya, siap. cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin gitu. Terima kasih Bang Habib sudah Ya. menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan Sama-sama. kita. Obrolan yang luar biasa. Terima kasih juga Dueng. Asik mendengarkan. Iya. Itu karena kalau misalnya bertiga kok nge-host berdua Iya. itu butuh itulah, butuh chemistry yang lebih, Iya. namanya kita kurang berchemistry ya hari ini. Oke, mungkin gitu. Terima kasih Siap, Bang Hamid, sama-sama, terima kasih sama-sama. para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton obrolan kami sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe video Laman Inspirasi, YouTube Laman Inspirasi. Terima kasih dan salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.